Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Semoga kita bisa melaksanakan pertemuan kita pada hari ini dengan baik. Amin. Tanpa memperpanjang mukadimah, terima kasih kepada Pak Gali dan Dwi yang sudah memberikan kesempatan kepada kita hari ini untuk membahas mengenai evaluasi refleksi yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lewat. Nah, hari ini eh, kita akan membahas beberapa poin terkait dengan praktek pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Seperti biasa, terima kasih kepada Pak Gali dan Dwi sudah meluangkan waktunya untuk sesi refleksi ini. Kemudian kepada Dwi, silakan disampaikan. Sudah bagaimana apakah refleksimu terhadap praktek pembelajaran yang sudah kamu laksanakan di kelas kemarin ya? Oke, terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Menurut saya secara keseluruhan, saya merasa praktek pembelajaran kemarin cukup berhasil, terutama dalam penggunaan media interaktif berbasis digital yang saya rancang, Pak, Bu. Anak-anak sangat antusias dan fokus. Namun tantangannya itu adalah manajemen waktu di bagian penutup. Saya sedikit kehabisan waktu untuk memberikan umpan balik secara mendalam kepada semua kelompok, Bu. Baik, saya izin berbicara, Ibu dosen. Saya setuju dengan Eh, disampaikan oleh Ibu Dwi. Media yang digunakan memang sangat menarik. Saya melihat murid-murid jadi lebih aktif bertanya. Kemudian dari segi disiplin, mereka juga tertib, juga bisa mengikuti instruksi dari Ibu Dwi dengan baik dan kondusif. Oke, terima kasih banyak Pak Gali atas tadi memberikan pendapatnya terkait dia dengan instruksi dari Dwi ya. Kemudian untuk Dwi, bagus sekali. Dalam penggunaan teknologi itu memang sangat bermanfaat untuk siswa. Kemudian antusiasme siswa juga merupakan kekuatan yang paling banyak sekali manfaatnya, terutama untuk kamu. Kemudian kepada Pak Gali ya sebagai guru Pamong, saya mau bertanya, aspek apa lagi kah yang bisa diperhatikan untuk Dwi? Untuk siklus berikutnya mungkin bisa lebih di ini lagi Pak Gali, silakan. Baik, terima kasih Ibu Elisa sebagai dosen Pamong. Dalam pengamatan saya ini, Bu, Dwi sudah sangat menguasai materi. Hanya saja saat ada dua atau tiga siswa mulai ramai dan melenceng dari topik, ya seperti ribut, udah mulai gak jahil kayak gitu gangguin temennya. Nah, respon Ibu Dwi ini agak ragu-ragu, mau negur atau enggak kayak gitu. Jadi perlu lebih tegas dan cepat dalam mengelola perilaku siswa yang ada di dalam kelas agar fokus belajar tetap terjaga sehingga tidak mengganggu teman-temannya lainnya yang fokus belajar. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Iya, Pak Gali. Bagaimana pendapatnya apa? Dwi? iya Bu, terima kasih Bu. Iya benar Pak Galih. Saya khawatir kalau saya terlalu menegur, saya akan mengganggu suasananya jadinya. Saya eh, saya akan catat Pak, sebagai catatan saya ya, sebagai area perbaikan nanti, yaitu classroom management, terutama saat terjadi dinamika di kelas seperti yang tadi Pak ada yang apa namanya? Yang siswa yang melenceng dari pembahasan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih penjelasannya Dwi. Itu merupakan poin yang sangat penting ya Dwi, karena selain untuk mengendalikan manajemen waktu, kemudian juga kamu juga bisa menjelaskan lebih detail. Kemudian, apakah alokasi waktu per kegiatan yang kurang tepat atau proses transisi antar kegiatan yang terlalu lama? Apakah mungkin seperti itu, Dwi? Sepertinya kombinasi keduanya, Bu. Saya terlalu lama di kegiatan inti karena diskusi kelompok yang berjalan sangat intens. Terus, dan saya terlalu asik menanggapi karena pertanyaan-pertanyaan siswanya sangat banyak dan mereka sangat antusias. Kemudian transisi ke penutup juga sedikit terhambat
karena saya butuh waktu untuk mengumpulkan hasil kerja siswanya, Bu. Makanya eh, eh, terjadi apa namanya kekurangan waktu seperti itu. Terima Oke, baik kasih, Bu. Dwi. Oke, saran Ibu ya untuk praktik berikutnya itu sebaiknya mari kita fokuskan dulu perbaikan pada dua hal. Yang pertama tadi manajemen waktu dan yang kedua yaitu pengelolaan kelas. Ya Dwi. Kemudian apa rencana aksi spesifik kamu untuk mengatasi dua tantangan ini, Dwi? Boleh dijelaskan sedikit? Oke, terima kasih, Bu. Untuk manajemen waktu, saya akan membuat timer visual di slide presentasi saya, Bu. Dan saya akan berlatih membatasi interaksi berkelompok menjadi 2 menit saja setiap kelompok gitu. Tidak lebih. Misalnya 5 menit, tidak lagi. Saya harus membatasi 2 menit. Untuk pengelolaan kelas, saya akan mencoba menerapkan kode diam atau nonverbal cue yang disepakati bersama di awal pertemuan bersama siswa agar bisa merespon keramaian tanpa harus berteriak atau mengganggu kelompok lain. Seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih. Mungkin Pak Gali bisa menambahkan bagaimana itu yang akan dilaksanakan oleh Dwi untuk tantangan yang dua tadi. Pak Dwi, silakan berikan komentarnya. Baik, Pak Gali. iya, nggak apa-apa, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Elisa. Tadi saran yang udah Ibu Elisa sampaikan udah bagus, kemudian penjelasan dari Ibu Dwi sebagai mahasiswa juga sudah baik, ya. Tapi saya punya sedikit saran ini untuk Ibu Dwi nih. Jadi kode diam atau nonverbal itu memang bagus, Bu. Nah, tapi itu lebih efektif di kelas ini. Saya sarankan. Nah, dalam RPP berikutnya, coba nanti Ibu Dwi dirincikan lagi, dilihat lagi bagaimana keadaan kelasnya, keadaan siswanya, bagaimana gaya belajar siswanya. Nah, kemudian juga rincikan waktu setiap sub kegiatan. Jadi tidak hanya di kegiatan inti saja, agar lebih disiplin lagi, baik itu di kegiatan awalnya maupun di kegiatan penutupnya. Mungkin itu, Ibu Dwi. Luar biasa sekali Pak Galih, rencana aksi yang spesifik dan terukur. Dan kemudian kepada Dwi, Ibu sarankan pastikan RPP untuk siklus berikutnya itu sudah mencerminkan rencana perbaikan ini. Dan kemudian bisa nanti didiskusikan kembali dengan Pak Gali ya sebelum dipraktekkan. Kemudian boleh diingat kembali, refleksi itu sebenarnya bukan untuk mencari kesalahan ya Dwi, melainkan tentang bagaimana sih kita menemukan peluang untuk berkembang. Disitulah dia makanya refleksi ini perlu sekali kita laksanakan. Ya Dwi, Baik, Bu. Terima kasih, Pak. Saya akan revisi RPP dan instrumen observasi saya. Terima kasih atas masukannya yang sangat mendukung, Pak, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Gali yang sudah membimbing mahasiswa kita Dwi dan juga memberikan masukan yang sangat berharga sekali. Dan kepada Dwi, semoga nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin apa yang sudah dibimbingkan tadi ya. Terima kasih dan semuanya sampai bertemu di sesi refleksi berikutnya. Ibu sudahi dengan salam. Semoga nanti setelah pertemuan ini bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu Elisa. Terima kasih, Pak Gali, Pak, Bu. nama Dwi.